Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Halo teman-teman, saya Rizka. Saya Khairunisa. Saya Sarah. Ada kamera. Dan saya Kila. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan anak. A. Tahapan bayi baru lahir atau BBL. Bayi baru lahir biasa disebut dengan neonatus. Neonatus merupakan bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari yang memiliki usia kandungan 37 sampai 42 minggu. Dengan berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram atau 2,5 kg sampai 4 kg. Bayi yang baru lahir, dia langsung menangis dan tidak memiliki cacat kognitif. Neonatus dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, neonatus dini, yaitu pada usia 0 sampai 7 hari. Dan yang kedua, neonatus lanjut, yang memiliki usia 8 sampai 28 hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa bayi baru lahir neonatal 0 sampai 2 minggu. Masa bayi baru lahir ini merupakan periode tercepat, yaitu 2 minggu dari semua periode perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa ini, biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Jadi lingkungan baru di sini itu di luar rahim. Penyesuaian diri ini tuh mencakup penurunan suhu, mengisap, bernafas, dan pembuangan kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan di punggung, akan tetapi di punggung ini akan segera menghilang. Selanjutnya, perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir ini bersifat secara acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, gerakan menyeluruh. Yang kedua, gerakan khusus. Kita akan membahas apa itu gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi. Walaupun gerakan yang paling menonjol adalah bagian tubuh yang diberi stimulasi. Gerakan menyeluruh ini semakin meningkat dan sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan yang paling besar adalah di pagi hari karena tidur yang relatif lama. Sedangkan gerakan yang paling sedikit adalah di siang hari karena dimandikan dan dikenakan pakaian di pagi harinya. Adapun gerakan khusus itu adalah gerakan meliputi tubuh-tubuh yang tertentu. Gerakan ini tuh termasuk gerakan refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak terjadi dengan pengulangan rangsang yang sama. Kemudian perkembangan bahasa. Pada masa ini, perkembangan bahasa tepat dikatakan sebagai vokalisasi yang dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama suara tangis, yang kedua suara eksplosif. Menangis. Pada masa neonatal dan bulan-bulan pertama bayi lahir, menangis adalah suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke tali suara dan menyebabkan tali suara bergetar. Berguna untuk memompa paru-paru dan memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Dan suara eksplosif, kadang-kadang bayi mengeluarkan suara eksplosif seperti beratnya bernafas. Jadi suara itu menunjukkan ucapan tanpa arti dan tujuan dan terjadi secara tiba-tiba ketika otot-otot berkerut. Bunyi itu seperti degutan dan dengkuran. Lambat laun bunyi-bunyi tersebut dipercepat dan berkembang menjadi ocehan dan selanjutnya menjadi bicara. Kemudian perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir itu masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya apa yang terjadi di sekitarnya. Emosionalnya pun belum berkembang secara khusus. Emosionalnya itu hanya berkaitan dengan hal yang menyenangkan. Itu ditandai oleh tubuh yang tenang dan yang tidak menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tegang. 2. Masa bayi pada usia 2 bulan hingga 2 tahun. Nah, yang pertama perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama itu, pertumbuhan akan terus terjadi dengan pesat.
Kemudian itu mulai menurun dalam tahun kedua. Tingkat pertumbuhannya itu lebih cenderung cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh itu lebih besar daripada peningkatan tinggi badan si anak. Sedangkan pada tahun kedua itu terjadi sebaliknya. Nah, kalau dalam proporsi tubuh itu pertumbuhan kepala itu berkurang. Sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai itu meningkat sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas, dan pada masa akhir bayi itu tampak lebih ramping dan tidak gempal. Selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas gitu, seperti ektomorfik, mesomorfik, atau endomorfik. Maka kita kedua, perkembangan bayi. Jadi gerak refleks tersenyum pada bayi itu dia muncul pada minggu pertama. Sedangkan kalau dia senyum sosial itu terhadap orang lain, dia senyum itu mulai di bulan ketiga dan keempat. Dalam posisi tengkurap, bayi bisa menahan kepala itu sejak usia 1 bulan. Dalam posisi terletak pada usia 5 bulan. Dan dalam posisi duduk itu bayi dapat di usia 4 atau 6 bulan. Pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang. Nah, pada usia 4 bulan ini tengkurap ke samping. Dan pada usia 6 bulan, bayi dapat berguling sepenuhnya. Jadi pada bayi usia 4 bulan ini dapat ditarik ke posisi duduk. Usia ke-5 bulan dapat duduk dengan dibantu, dan 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu. Dan bayi itu bisa duduk bertahan lama di usia 9 bulan. Gerakan ibu jarinya pula menjauhi jari-jari lain dalam usaha menggenggam. Muncul itu pada usia 3 atau 4 bulan, dan dalam usaha mengambil benda itu antara 8 sampai 10 bulan. Pada akhir minggu kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang, itu terletak pada usia 6 bulan. Dapat bergerak dalam posisi duduk dan bisa merangkak, itu terjadi pada usia bayi 10 sampai 8 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri itu terjadi pada usia 10 bulan. Sedangkan dengan berdiri dengan bantuan itu terjadi pada 11, dan pada usia 1 tahun itu dapat berdiri sendiri. Pada usia 13 atau 14 bulan itu ya dia sudah bisa mulai berjalan. Nah, yang ketiga ini ada perkembangan bahasa. Jadi komunikasi itu dapat dilakukan berbagai bentuk bahasa tertulis atau lisan, isyarat tangan, ungkapan musik, dan sebagainya. Dalam komunikasi, orang ini harus mampu mengerti apa yang disampaikan orang lain, itu fungsi reseptif, dan mampu mengutarakan pikiran dan perasaan kepada orang lain, itu fungsi ekspresif. Nah, ada kesenjangan fungsi reseptif dan ekspresif. Kemampuan mengerti apa yang disampaikan orang lain sudah mulai berkembang pada tahun pertama masa bayi. Sedangkan kemampuan mengutarakan pikiran itu atau perasaan baru perkembangan kemudian. Yang selanjutnya ada ekspresi muka, pembicara, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan padanya. Pada usia 3 bulan, bayi sudah mengerti ungkapan rasa marah, takut, dan senang. Nah, pada usia 6 bulan pula, sebagian besar bayi bisa mengungkapkan kata mama, atau dada, nana, atau papa, itu babbling. Pada usia 12 sampai 18 bulan, bayi sudah mengerti kata misalnya ibu, bapak, makan, main, dan sebagai binatang. Pada usia 18 bulan, bayi memasuki tahap mengetahui mulai mengucapkan 2 kata seperti terpotong-potong. Misalnya, mama pergi menjadi mamagi. Tahapan kedua kata ini terdiri atas open class word, atau dalam contoh di atas adalah mama, dan
preferred word dalam kata contoh di atas adalah gi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di sini ada attachment atau hubungan kasih sayang yang dibentuk seseorang dengan orang lain. Pengalaman pertama, sosialisasi bayi adalah dengan ibunya sendiri. Ketika usianya 2 bulan, si bayi akan respon terhadap manusia maupun bukan manusia. Ketika usianya 7 bulan, dia akan respon terhadap semua orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika usia 7 sampai 12 bulan, maka akan terbentuk specific attachment, di mana bayi akan mulai takut terhadap orang asing dan attachment akan terarah kepada ibunya. Ketika usia 6 bulan akan muncul senyum sosial pada bayi, yaitu senyum yang ditunjukkan pada seseorang. Ketika usia 9 sampai 13 bulan, bayi akan mencoba untuk mulai menyentuh, baik menyentuh pakaian, menyentuh rambut, atau menyentuh benda yang ada di sekitarnya. Ketika usia 16 sampai 18 bulan, bayi mulai menunjukkan sifat negativismenya, seperti keras kepala, tidak mau mengikuti perintah orang dewasa maupun perintah orang tuanya. Ketika usia 18 sampai 24 bulan, bayi akan ada minat bermain dengan bayi yang lain. Dan ketika usia 22 sampai 24 bulan, bayi akan mulai mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan. Perkembangan emosi. Reaksi emosi bayi selalu disertai dengan aspek fisiologi. Yang pertama, ketika ia menangis, bayi akan melakukan dengan penuh semangat sambil menggerakkan tubuhnya. Begitu juga halnya ketika bayi tertawa. Kemudian yang kedua, pada masa bayi akan mulai rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak mengenalnya atau tidak menyenangkan baginya. Yang ketiga, pada usia 1 sampai 2 tahun, dia akan mulai menunjukkan kemarahannya atau sifat emosionalnya. Perkembangan mental atau intelektual. Kemampuan intelektual berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan, bayi biasanya menggunakan sistem indera dan gerakan motorik. Namun, karena saraf-saraf otak yang belum matang, maka pengenalan lingkungan seringkali tidak logis dan tidak realistis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyelesaian bayi neonatal. Neonatal ini merupakan fase pertama kali bayi memulai kehidupan, dari pertama kali keluar dari kandungan ibunya sampai berumur 28 hari. Nah, fase ini juga masa yang berbahaya untuk fisik maupun psikologisnya bayi tersebut. Dari fisik, bayi sulit untuk menyesuaikan diri dari lingkungan yang baru atau lingkungan yang berbeda. Nah, sedangkan untuk fase psikologis di sini adalah terbentuknya sifat bayi dari orang-orang terdekatnya bayi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada ciri-cirinya. Jadi salah satunya itu yang pertama masih adanya tali pusar pada bayi. Jadi setelah lepasnya tali pusar pada bayi tersebut, maka disitulah proses perkembangan bayi itu selesai, atau masa neonatal tadi itu selesai. Nah, pada umumnya tali pusar itu akan terlepas sendiri apabila tali penghubung sisa tadi
sudah mulai kering secara keseluruhannya, maka itu akan terputus dengan sendirinya. Baik, yang kedua, kulit bayi keriput atau bahkan bisa berubah menjadi warna yang agak keunguan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat di dalam kandungan, bayi itu masih menghirup oksigen melalui ibunya dari darah ibu hamil. Sedangkan ketika dia sudah keluar dari rahim ibunya, sudah keluar dari kandungan, maka dia akan menghirup oksigen dengan sendirinya secara alami dan menggunakan paru-parunya sendiri. Jadi yang ketiga, bayi lebih sering tidur. Kenapa? Karena pada saat di dalam kandungan, bayi ini memang menghabiskan waktunya itu lebih banyak untuk tidur. Jadi ketika dia sudah keluar dari rahim ibunya, dia ini masih terbawa akan kebiasaannya yang tadi, yang suka tidur, dan dia masih berusaha beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Jadi hal ini itu bisa dibilang normal untuk bayi yang baru lahir. Baik, yang keempat, bayi terlihat lebih kurus dan kulit yang lebih tipis. Walaupun nih bayi lahir sudah memiliki berat yang sesuai untuk rata-rata bayi lahir, namun bayi ini pada masa neonatal itu masih memiliki badan yang bisa dibilang kurus begitu. Dan juga bayi tersebut masih memiliki kulit yang tipis sehingga pembuluh darahnya itu nampak akibat dari kulitnya yang masih tipis, dan itu merupakan hal yang normal bagi bayi. Baik, selanjutnya yang kelima adalah tubuh bayi rentan lemah. Jadi pada masa neonatal inilah bayi itu mengalami penyesuaian yang radikal atau secara menyeluruh bagi hidupnya, karena yang awalnya bayi hidup di dalam rahim ibunya mengalami perlindungan yang baik, namun dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru setelah keluar dari rahim ibunya. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.